Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Misty Name, sebuah kisah yang berjudul Penghuni Lama. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini datang dari seorang wanita bernama Bu Ratna, pemilik kos di salah satu daerah di Tembalang, Semarang. Kala itu dia bercerita panjang lebar tentang seorang penghuni lama di kosnya yang bernama Naya. Bukan tanpa sebab pada akhirnya, Bu Ratna menceritakan kisah Naya. Dia ingin orang-orang belajar untuk peduli kepada sesama dan peka terhadap seseorang terdekat kita. Tembalang 2017. Kejadiannya sudah terjadi beberapa tahun silam. Mungkin sudah banyak yang lupa dengan kisah Naya, tapi tidak dengan Bu Ratna. Kala itu Naya tiba-tiba datang kepada Bu Ratna dengan raut wajah panik. Keringat hampir membasahi separuh pakaian yang dia kenakan. Dia terlihat tergesa-gesa ketika menuruni tangga. Bu Ratna yang saat itu kebetulan menengok anak-anak kos segera menghampiri Naya. "Kenapa, Nay?" Suara parau lembut Bu Ratna segera memanjakan telinga Naya. Perempuan itu lantas berdiri di hadapan Bu Ratna dengan peluh keringat yang semakin lama semakin mengucur deras. Dia menghela nafas berkali-kali, tampak jari jemarinya bergetar seolah dia sedang gelisah. Namun Bu Ratna tidak langsung bertanya lagi apa yang tengah terjadi kepada Naya. Dia hanya memperhatikan perempuan itu sambil keheranan. Bu Ratna lalu menepuk pundak Naya, kemudian dibelainya rambut Naya yang ikut basah karena keringat. "Habis ngapain, Nay?" tanya Bu Ratna kembali. Naya mendongak menatapi Bu Ratna dengan mata yang nanar. Setengah berkaca-kaca, Naya menggigit bibir cukup lama sampai akhirnya mulai berbicara. "Bu, saya izin telat bayar kos bulan ini, soalnya ibu bapak saya belum gajian," kata Naya mengungkapkan alasannya. Bu Ratna tersenyum. Dia mengerti betul kondisi keluarga Naya. Bahkan Naya sudah dianggapnya anak sendiri di sana, karena perempuan itu adalah salah satu mahasiswa terlama yang tinggal di kosnya. Akan tetapi Bu Ratna selalu sungkan untuk bertanya tentang kesulitan Naya, selain menyangkut keluarganya. Yang dia tahu Naya kini sudah semester 8, belum juga tampak bahwa dia akan lulus sebentar lagi. "Gak apa-apa, Nay, bulan ini gak usah dibayar saja, mulai bayar bulan depan," ujar Bu Ratna memaklumi. Mata Naya berbinar, tapi sesaat dia menangis di hadapan Bu Ratna. Dia tertunduk lesu, tangannya menggenggam tangan Bu Ratna. Dari suaranya yang sendu, Naya mengucapkan banyak terima kasih, kemudian pergi tanpa mengucap sepatah kata lagi. Dia kembali menaiki anak tangga untuk kembali ke kamarnya, hanya itu yang dia sampaikan kepada Bu Ratna. Meski demikian, Bu Ratna sebenarnya merasa semakin khawatir dengan kondisi Naya. Seminggu lalu dilihatnya Naya mengorek-ngorek rice cooker malam-malam. Ternyata setelah didapati perempuan itu sedang mengumpulkan kerak nasi sisa yang tidak termakan lagi. Ketika itu pula Naya baru mengaku bahwa dia belum makan seharian sebab tidak memiliki uang. Kondisi Naya yang demikian tidak jarang orang tahu. Bahkan tetangga kosnya sendiri bukan menjadi rahasia umum bahwa Naya sering makan makanan sisa tetangga kosnya yang ditinggalkan begitu saja di dapur. Tentu Bu Ratna mengetahui hal tersebut. Yang membuat hati Bu Ratna semakin teriris ketika mengetahui tidak ada yang peduli dengan kondisi Naya yang demikian. Perempuan itu seolah dikucilkan dan diasingkan. Sementara Naya tidak pernah bicara tentang kesulitannya selama tinggal di kosan. Sejak saat itu pula Bu Ratna semakin khawatir dengan kondisi Naya. Dia tidak lagi mendapati Naya mengorek-ngorek makanan sisa di dapur kosnya.
Entah memang karena Naya sudah malu dan memutuskan untuk tidak makan, atau justru kondisi Naya yang sudah membaik seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, kali ini pikiran baik Bu Ratna berubah lagi setelah Naya menemuinya. Disusulnya perempuan itu ke kamarnya. Tok tok tok. "Nay," pekik Bu Ratna. "Naya, keluar sebentar, Nak," ujarnya sekali lagi. Tidak ada jawaban dari dalam. Merasakan perasaan yang tidak enak, Bu Ratna kemudian mendekatkan telinga pada permukaan pintu kamar Naya. Tidak terdengar apapun dari dalam, sepi dan senyap, seolah kamar tersebut tidak berpenghuni. "Naya, keluar sebentar, Nak." Karena tidak segera mendapat jawaban dari dalam, Bu Ratna pun mulai mengeraskan ketukan pintu sambil terus memanggil Naya. "Nay, lagi tidur, Nak." "Tok tok tok." "Kalau ada sesuatu bisa bilang ibu saja, Nay." Semakin lama ketukan serta teriakan Bu Ratna mulai mengganggu penghuni kamar yang lain. Beberapa saat kemudian penghuni yang berada di samping kamar Naya pun keluar. Dengan tatapan terheran-heran kemudian menegur Bu Ratna yang masih berdiri di depan kamar Naya. "Cari Naya, Bu?" tanyanya segera. Bu Ratna menoleh, helaan nafas dia lakukan. "Iya, saya cari Naya. Kamu tahu Naya di mana, Din?" Dengan nafas terengah-engah Bu Ratna mulai cemas. Lantas, Dina, penghuni di samping kamar Naya pun mengerutkan dahi sambil memutar bola mata ke atas. Dia berdeham berkali-kali sebelum akhirnya dia menjawab pertanyaan Bu Ratna. Dia mendekat dan berdiri di depan pintu kamar Naya. Bu, saya nggak lihat Naya dari kemarin." Sontak Bu Ratna memekik. "Hah?" Dia kembali mengetuk pintu kamar Naya. "Naya, keluar, Nak." Masih tidak ada jawaban. Sampai Dina mencekal tangan Bu Ratna. "Bu, Naya belum balik ke kos dari kemarin. Saya kan biasanya pas-pasan sama Naya. Orang saya juga satu fakultas sama Naya," cerocos Dina. Namun Bu Ratna tidak mudah percaya pada Dina. Dia kekeh bahwa Naya berada di dalam kamar. "Belum pulang gimana, Din? Tadi aja Naya ketemu ibu di bawah. Bukannya kamu tadi baru naik ke atas terus disusul Naya?" Dina semakin mengerutkan dahi karena tidak paham maksud dari Bu Ratna. Dina tersenyum kecut, seraya terkekeh gugup. "Maksudnya gimana, Bu? Dina nggak ngerti." "Loh, ya maksud saya kan tadi kamu naik bareng Naya," kata Bu Ratna sekali lagi. Jelas dia lihat di depan mata bahwa Dina baru saja kembali ke kamarnya berbarengan dengan Naya yang baru saja bertemu dengannya. Dina terus-terusan melirik ke kamar Naya. Perasaannya menjadi tidak enak, kemudian bulu kuduknya menegang. Dia rasakan sentuhan angin sejuk menepis tengkuknya, padahal masih siang. Cuaca juga panas, tidak ada angin yang berembus di antara mereka. Anehnya, Dina semakin merasa tubuhnya dingin. "Din, kenapa? Kok wajahmu pucat? Sakit?" tegur Bu Ratna yang kini berbalik heran melihat Dina yang mendadak pucat. Lantas Dina berjalan ke belakang secara perlahan. Saya dari tadi nggak bareng sama Naya, Bu. Naya memang belum pulang dari kemarin." Dina mengaku ucapannya terbata-bata. Dia mulai tidak kuasa menahan diri, sedangkan pandangannya mulai gelap. "Maaf, Bu, kalau Ibu cari Naya, saya nggak tahu. Coba telepon aja ke nomornya. Permisi, Bu." Brak. Dina masuk sembari membanting pintu. Sementara itu Bu Ratna masih bertahan dalam posisinya. Dia berpikir keras tentang ucapan Dina barusan. Jelas-jelas dia bertemu dengan Naya beberapa menit lalu. Dia berbincang dan melihat Naya mengikuti Dina yang kembali ke kamarnya. Namun berbeda dengan kesaksian Dina yang mengatakan bahwa dia tidak bersama Naya. "Naya belum pulang dari kemarin." Bu Ratna meninggalkan kamar Naya, terus saja teringat ucapan Dina. Tetapi tidak masuk akal baginya karena dia memang berbicara langsung dengan Naya. Bu Ratna memang jarang-jarang berkunjung ke kosan. Hanya 3 kali dalam seminggu, dan kemarin memang bukan jadwalnya untuk berkunjung ke kos. Mendapat kabar dari Dina tidak ada salahnya untuk menghubungi Naya. Malam hari Bu Ratna pun memutuskan untuk menginap di kosan sembari memastikan keberadaan Naya. Beberapa menit kemudian jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia pun kembali ke kamar Naya. Anehnya kamar Naya gelap total. Degup jantung Bu Ratna semakin kencang. Malam itu keadaan kos mendadak hening. Bahkan biasanya Dina yang berisik, malam itu tidak terdengar suaranya.
Yang terdengar hanya hembusan angin malam yang sejuk menepis kulit Bu Ratna. Semakin dekat, langkah kaki Bu Ratna menggema. Dari sorot matanya menatap lurus pada kamar Naya. Tiba di hadapan kamar Naya, Bu Ratna mendadak ragu. Dia mengecek ponsel, membuka pesan yang tadi dia kirimkan kepada Naya. Lama dia pandangi ponsel tersebut, kemudian memberanikan diri untuk menelpon Naya. Semoga diangkat sama Naya. Ketika layar ponsel itu mulai menunjukkan keterangan berdering, tidak lama terdengar nada telepon masuk yang tidak jauh dari tempat Bu Ratna berdiri. Dia terkesiap. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari dari mana nada telepon itu berbunyi. Sesekali dia memutus telepon lalu kembali menghubungkan teleponnya. Barangkali dia salah dengar. Namun dia memang mendengar nada telepon tersebut. Semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin menggema. Bu Ratna ketakutan. Tapi dia sangat yakin nada telepon tersebut berasal dari dalam kamar Naya. Lantas dia mendekatkan telinga pada permukaan pintu. Dia fokuskan pendengarannya pada nada telepon tersebut. Benar, dari dalam. Sekali lagi dia putuskan teleponnya. Kemudian disambungkan lagi. Tidak ada nada telepon dari dalam kamar Naya. Dilihatnya layar ponsel tersebut. Detik sudah berjalan. Yang berarti telepon tersebut diangkat oleh pemiliknya. Bu Ratna terkejut bukan main. Dia melongo beberapa saat sambil sesekali menoleh pada pintu kamar Naya. Lalu kembali memandang layar ponselnya. Ragu-ragu, Bu Ratna memberanikan diri berbicara. Halo? Nay, lagi di mana? Tidak ada jawaban dari seberang sana. Jika benar nada telepon tadi berasal dari dalam kamar Naya, tentulah jika teleponnya diangkat pasti terdengar pula suara Naya. Nay? Tidak ada jawaban. Sepi dan senyap. Tiba-tiba telepon terputus. Bu Ratna yang kepalang takut tergesa-gesa hendak kembali turun. Nafasnya mulai terengah-engah. Bukan karena dia lelah, tapi karena takut. Sekujur tubuhnya sudah dingin. Dia tidak peduli lagi dengan niatnya bertemu Naya malam itu juga. Namun baru beberapa langkah dia pergi, terdengar suara pintu terbuka dari balik tubuhnya. Bu Ratna? Suara perempuan yang lirih memanggil Bu Ratna. Sontak Bu Ratna berhenti. Dia menoleh tanpa ragu. Ternyata yang memanggilnya itu Ayu, penghuni kamar di samping kamar Dina. Yuk, itu kamar Naya emang gelap? Tanya Bu Ratna segera sambil menutupi ketakutannya. Ayu pun menoleh ke belakang menatap lekat kamar Naya. Kemudian dia mengangguk. Iya dari kemarin Bu, kayaknya Naya belum pulang dari kemarin. Kesaksian Ayu dan kesaksian Dina rupanya sama persis. Belum pulang? Yakin yuk? Ayu mengangguk lagi. Iya, dari kemarin Ayu nggak lihat Naya pulang, tapi terakhir dia keluar kos sambil bawa tas besar. Bu Ratna terkesiap mendengarnya. Bawa tas besar? Nggak kamu tanya dia mau kemana yuk? Ayu mengangkat kedua bahunya. Enggak, kirain mau ke kampus saja kayak biasa. Kan biasanya Naya gitu. Kenapa ibu tumben nyariin Naya malam-malam? Ayu bertanya balik. Bu Ratna mendekati Ayu. Ibu mau nitip sesuatu tadi buat Naya. Ibu telepon kedengaran suara HP-nya dari dalam kok. Ucap Bu Ratna pelan. Ayu kembali menoleh ke belakang. Naya belum pulang dari kemarin, Bu. Tegasnya sekali lagi dengan yakin. Bu Ratna terdiam, tapi pandangannya pun lekat pada kamar Naya yang masih saja gelap. Bagaimanapun, dia masih sulit percaya dengan kesaksian Dina dan Ayu. Apalagi kejadian barusan yang membuatnya semakin yakin bahwa terjadi sesuatu kepada Naya. Yuk, besok kalau ketemu Naya tolong chat ibu, ujar Bu Ratna sebelum meninggalkan area kamar kos tersebut. Malam masih panjang, tidak ada tanda-tanda keberadaan Naya, padahal pesan yang Bu Ratna kirim sudah dibaca 15 menit lalu oleh Naya. Anak itu kenapa ya? Padahal terakhir ketemu masih baik-baik saja. Celetuk Bu Ratna. Dia bergumam seorang diri di halaman kos miliknya. Tiba-tiba dia teringat dengan Naya yang bertemu dengannya siang tadi. Dia masih dibuat terkejut dengan kesaksian Dina dan Ayu, juga dengan kejadian beberapa menit lalu. Secara sadar dia berbicara dengan Naya. Secara sadar dia mendengar nada telepon dari dalam kamar Naya. Akan tetapi penghuni kamar lain mengatakan bahwa Naya belum pulang dari kemarin. Kekhawatiran pada Naya menggelayuti pikiran Bu Ratna. Sepanjang malam dia terjaga, bahkan ketika dia beranjak ke tempat tidurnya, malam yang sepi dan hening membuat Bu Ratna malah sulit tertelap.
Sementara jam sudah menunjukkan pukul 00.35, belum juga ada kabar dari Naya. Sampai lewat 5 menit kemudian, tiba-tiba Bu Ratna mendengar pintu gerbang dibuka. Dia sontak terbangun dari tempat tidurnya. Udah lewat jam malam, kok ada yang bisa masuk? Gumamnya keheranan. Kos milik Bu Ratna itu punya peraturan ketat tentang jam malam. Lewat pukul 10 malam saja, kalau ada penghuni kos yang pulang di atas jam 10, tidak akan bisa masuk karena gerbang kos sudah dikunci oleh penjaga kos. Namun malam ini bahkan sudah pukul 00.35, siapa yang bisa membuka gerbang dengan sendirinya? Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Bu Ratna pun bergegas mengecek gerbang. Dia berlari terbirit-birit menghampiri Pak Jum, penjaga kosan yang biasa bertugas mengawasi penghuni kos. "Pak, itu gerbang siapa yang buka?" Pekiknya pada Pak Jum yang ternyata terlelap di depan TV yang masih menyala terang. Pak Jum terhenyak, matanya masih merah, dia gelagapan meraup wajah. "Gerbang, Bu?" "Iya, itu gerbang kebuka, siapa yang masuk?" Pak Jum tidak menjawab. Dia berlari mengecek gerbang yang ternyata benar-benar terbuka. "Tadi udah saya kunci kok, Bu. Mana mungkin ada anak kos pulang bisa buka gerbang sendiri?" Bu Ratna terdiam. Dia tahu tidak mungkin ada penghuni kos yang bisa masuk apalagi lewat jam malam. Mana mungkin juga mereka bisa masuk tanpa kunci gerbang. Lantas Bu Ratna membuntuti Pak Jum. "Pak, coba cek ke kamar anak-anak, takut ada orang jahat yang masuk." Mereka patroli dadakan. Pak Jum bersama Bu Ratna segera memastikan keadaan kos. Mereka berputar-putar ke sekeliling kamar sampai benar-benar yakin bahwa tidak ada orang yang mencurigakan. Karena ditakutkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke dalam. Namun, setelah 1 jam mereka berputar bolak-balik, tidak ada seseorang pun yang mencurigakan. Akan tetapi yang membuat Bu Ratna terkejut ketika mereka tiba di area kamar bagian atas. Kamar Naya sudah menyala lampunya. Segeralah Bu Ratna menduga bahwa yang membuka gerbang adalah Naya. "Pak, coba cek kamar Naya. Tadi lampunya mati, tapi sekarang nyala," ujar Bu Ratna yang berdiri di belakang Pak Jum. Pak Jum menoleh pada Bu Ratna sambil tersenyum getir, kemudian menelan ludah berkali-kali. Tubuh Pak Jum mendadak gemeteran, meski dirinya terus didorong untuk maju oleh Bu Ratna, tapi sebenarnya dia enggan. "Bu, kalau itu bukan Naya gimana?" tanya Pak Jum pelan. Bu Ratna menggeleng, ikut takut mendengar pertanyaan Pak Jum. "Sudah dicek dulu, takut kalau orang jahat ternyata ada di dalam kamar Naya." Meski ketakutan yang mulai mencengkeram dirinya, Pak Jum pun mengangguk. Walau hatinya penuh kecemasan, dia berdiri di hadapan kamar Naya. Kemudian pintu tersebut diketuk berulang kali oleh Pak Jum. Tak, tak, tak. "Mbak Naya, permisi." Pekik Pak Jum memanggil Naya. Hening, tidak ada jawaban dari dalam. Namun Bu Ratna dengan sangat yakin Naya sudah pulang. Melihat lampu kamarnya yang menyala, pastilah pemiliknya ada di dalam. "Pak, coba sekali lagi. Kalau nggak ada suara baru didobrak, saya khawatir," pinta Bu Ratna. Pak Jum mengangguk kemudian kembali mengetuk pintu kamar tersebut. "Permisi Mbak Naya, Mbak Naya udah pulang?" Pekik Pak Jum disertai pertanyaan. Sebelum Pak Jum benar-benar mendaratkan ketukan kembali pada permukaan pintu, Bu Ratna segera mencekalnya. Bu Ratna lalu menggeleng pelan. "Pak, Naya dari kemarin belum pulang?" tanyanya kemudian. Pak Jum menatap lama ke arah Bu Ratna. Dia menelan ludah, wajahnya terlihat ketakutan. Iya Bu, Naya dari kemarin belum pulang." Dan semua terbukti benar. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Naya. Lantas yang bertemu dengannya siang tadi, siapa? Setelah lama mereka terdiam larut dalam pikiran masing-masing, akhirnya Bu Ratna pun menggantikan Pak Jum. "Pak, biar saya yang mengetuk," ucap Bu Ratna dengan suara bergetar. Dengan langkah pelan dan hati yang penuh tanda tanya, Bu Ratna mendekati pintu kamar Naya. Lampu kamar itu menyala terang, tetapi tidak ada suara dari dalam. Bu Ratna mengetuk pintu dengan ketukan yang lebih lembut dibandingkan sebelumnya. "Naya, ini Ibu, buka pintunya Nak," kata Bu Ratna sambil berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya suara detakan jantung Bu Ratna yang semakin kencang. Entah siapa yang ada di dalam, membuat Bu Ratna semakin bertanya-tanya tentang keberadaan Naya. Ketika Bu Ratna hendak mengetuk pintu lagi, suara dari dalam terdengar.
samar-samar seperti bisikan yang tidak jelas, berbarengan dengan suara langkah kaki yang mendekat ke arah pintu. Bu Ratna kembali mendapat ketenangan. Dia mulai bisa menghela nafas lega. "Bu Ratna," suara itu terdengar lirih. Bu Ratna buru-buru menempelkan tubuhnya pada permukaan pintu. Wajahnya cemas, jantungnya berdegup kencang. Apalagi setelah mendengar suara lirih tersebut yang membuatnya yakin bahwa Naya sudah pulang. "Naya, buka pintunya, Nak!" Bu Ratna berteriak, kali ini lebih tegas, tetapi dengan nada cemas yang tidak bisa disembunyikan. Namun setelahnya tidak ada jawaban lagi dari Naya, seolah suara tersebut kembali lenyap. Bahkan ketika Bu Ratna mengetuk pintunya berkali-kali, tetap tidak ada jawaban dari dalam. Bu Ratna memberikan isyarat mata kepada Pak Jum. Ditolehnya pria tua yang masih berdiri memandangi kamar Naya. "Pak, dobrak pintunya, saya khawatir Naya kenapa-napa," titah Bu Ratna. Pak Jum mengangguk. Dia menyiapkan lengan kekarnya untuk mendobrak pintu, namun sebelum itu dia menggenggam gagang pintu. Diputarnya ke bawah secara perlahan dan tanpa disangka-sangka pintu tersebut terbuka. Bu Ratna tercengang. Selama ini kamar Naya tidak dikunci. Lantas ketika keduanya masuk ke dalam, kamar Naya sudah berantakan. Pakaian-pakaian terurai di lantai, pintu lemari Naya terbuka, tempat tidurnya berantakan. Tetapi Naya tidak ada di dalam. Bu Ratna mulai panik. "Pak, cari Naya!" Pekiknya berkali-kali pada Pak Jum. Akhirnya mereka menggeledah kamar Naya. Tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Naya berada di kamarnya. Setelah lama mereka mencari, Bu Ratna pun mulai frustasi. Sedangkan Pak Jum hanya berdiri di belakangnya dengan wajah pucat. Tubuhnya bergetar. "Bu, ini nggak mungkin. Ini nggak normal," ujarnya dengan suara gemetar. Bu Ratna berbalik tubuh dengan rasa takut yang semakin menumpuk di dada. "Nggak normal gimana, Pak? Pak Jum tahu apa yang terjadi sama Naya." Pak Jum tidak menjawab. Dia malah menatap ke arah pintu kamar dengan ketakutan yang jelas terpancar di wajahnya. "Mbak Naya harusnya nggak pulang tengah malam. Nggak mungkin," kata Pak Jum tanpa alasan. "Maksudnya, Pak?" Pak Jum terdiam cukup lama. Dia berpikir keras sampai akhirnya berani untuk mengatakan alasan dia mengira Naya tidak mungkin pulang tengah malam. "Mbak Naya, kalau telat pulang, pasti ngabarin. Pasti chat saya. Karena Mbak Naya nggak mungkin pulang ke kos. Biasanya tidur di tempat kerja. Jadi nggak mungkin juga bisa buka gerbang sendiri. Padahal dikunci," cerocos Pak Jum. Baru dia sadari kebiasaan Naya ketika dia telat pulang di atas jam malam yang diberikan. Bu Ratna pun baru menyadari Naya memang selalu mengirim pesan di jam-jam tertentu ketika dirinya tidak bisa pulang. Namun kali ini berbeda. Bu Ratna merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba dia ingat beberapa waktu sebelum dia mendengar nada telepon dari kamar Naya. Kemudian dia beranjak, satu persatu pakaian Naya yang berserakan di atas lantai digeledahnya. "Pak, bantu cari HP Naya." Pak Jum tidak banyak bertanya karena paham maksud dari Bu Ratna. Ada hal yang lebih penting sampai Bu Ratna harus menggeledah satu persatu pakaian Naya. Memakan waktu cukup lama, mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Karena kewalahan, akhirnya Bu Ratna kembali berpikir untuk menelpon Naya. Telepon tersambung, lalu kembali terdengar nada telepon di sekitar mereka. Pak Jum pun mencari selagi nada telepon itu masih terdengar jelas di antara mereka. "Bu, ini HP-nya." Pak Jum mengangkat tinggi-tinggi ponsel yang dia temukan tertutup selimut di atas ranjang. Bu Ratna berbalik cepat, matanya mendelik tidak percaya bahwa yang dilihatnya memang ponsel milik Naya. Sontak Bu Ratna terduduk. Dia menangis sesekukan, bukan tanpa sebab. Dia merasa dirinya seolah gagal menjaga buah hatinya sendiri. Naya yang tiba-tiba hilang, rupanya ponsel milik Naya sengaja ditinggal di kamar kosnya. "Bu, ada yang gak beres sama Naya." Pak Jum mendekat. Sesungguhnya Bu Ratna tahu keadaan Naya memang tidak pernah baik-baik saja. Namun kali ini berbeda. Dia menghilang, sehingga Bu Ratna tidak tahu menahu lagi kondisi Naya selanjutnya. Tidak lama mereka keluar. Pak Jum tidak lupa membawa ponsel Naya sebagai barang bukti untuk diselidiki lebih lanjut. Keesokan pagi Bu Ratna memanggil satu persatu penghuni kosan yang memang dekat atau pernah berinteraksi dengan Naya, termasuk Dina dan Ayu. Tetapi Dina yang menjadi teman satu fakultas Naya juga tidak tahu menahu di mana keberadaannya. Dina mengaku sudah mencoba menghubungi Naya, tapi tidak ada balasan. Setelahnya Ayu, dia terakhir berinteraksi sebulan lalu. Dan Bu Ratna baru mengetahui
bahwa Naya sudah keluar dari tempat kerjanya seminggu lalu melalui Ayu. Keadaan semakin rumit, bahkan mencari tahu keberadaan Naya jadi sulit karena penghuni kos yang lain tidak terlalu memperhatikan Naya. Yang mereka tahu hanya keseharian Naya sebagai mahasiswa semester tua yang bolak-balik ke kampus, tempat kerja, dan kos saja. Setelah tidak ada petunjuk yang ditemukan, Bu Ratna pun memutuskan untuk mengunjungi tempat kerja Naya, berharap bahwa Naya ternyata ada di sana. Akan tetapi harapan tersebut seketika sirna ketika dia mendapati bahwa rekan kerja Naya yang sering berinteraksi dengannya juga keluar dari tempat kerja tersebut. Yang tersisa hanya atasan Naya yang jarang sekali berinteraksi dengan Naya. Satu hal yang Bu Ratna dapat dari atasannya, sebelum Naya dinyatakan hilang, Naya sempat menginap sehari di tempat kerja meskipun Naya sudah keluar dari sana seminggu yang lalu. Perempuan itu didatangi oleh pria yang mengaku saudara Naya. Setelah itu tidak ada lagi kabar dari Naya. Segala cara sudah dilakukan, tetap tidak ada tanda-tanda, sampai pada akhirnya malam itu hujan badai datang. Bu Ratna jadi sering menginap di kosan karena takut terjadi hal yang sama dengan penghuni kos lainnya. Malam itu pula ketika dia termenung di halaman, Pak Jum berlari menghampiri, menerabas hujan, sekujur tubuhnya sudah basah kuyup. Pak Jum terengah-engah. "Bu, HP Naya udah bisa dibuka," katanya. Mengetahui hal itu membuat tekad Bu Ratna kembali mereka. Setelah berhari-hari lamanya, satu-satunya barang bukti yang bisa menjadi petunjuk keberadaan Naya berhasil dibuka oleh rekan anak Pak Jum. Ponsel Naya diretas agar bisa dibuka tanpa PIN. Di tengah derasnya hujan, suasana semakin dingin. Bahkan angin yang berembus bertambah kencang seolah murka pada Bu Ratna yang tidak bisa menjaga Naya. Dengan jantung yang berdegup kencang serta pikiran yang tidak bisa lagi tenang, Bu Ratna, Pak Jum, Dimas anak Pak Jum, dan Tommy, rekan Dimas berkumpul di pos security. Dimas menjadi saksi, begitu pula dengan Pak Jum, sementara Tommy diamanahi untuk mencari bukti-bukti yang bisa menjadi petunjuk dari ponsel Naya. Di samping Pak Jum, Bu Ratna hanya terdiam. Mendadak dirinya merasa mual, pusing, juga kedinginan. Mungkin karena sedang hujan. Tapi di sisi lain juga karena dia ketakutan. Dia takut jika memang terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kepada Naya. Ketika satu persatu sosial media Naya dibuka, satu persatu petunjuk mereka temukan. Beberapa pesan masuk serta riwayat telepon membuktikan bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan pada Naya. Yang membuat mereka lebih terkejut ketika membuka pesan dari Dina dan Ayu. Sudah puluhan pesan serta panggilan tidak terjawab. Ketika dibuka, rupanya berisi ancaman. "Bu," panggil Pak Jum. Bu Ratna menoleh dengan matanya yang berkaca-kaca. Perasaannya hancur, dadanya terasa sesak ketika membaca pesan dari Dina. Rupanya seminggu lalu Dina mengancam Naya, karenanya Dina dihukum oleh atasan di tempat kerja yang sama. Entah karena sebab apa, Bu Ratna tidak menemukan bahwa Naya yang menyebabkan Dina bersikap demikian. Justru dari awal pesan yang Dina sampaikan, dia memang sudah tidak senang dengan Naya. "Dendam pribadi, Bu," ujar Dimas. Bu Ratna mengangguk. "Besok saya harus ketemu Dina, harus minta pertanggungjawaban ke dia." Amarahnya memuncak, rasa tidak terima pun kian mereka. Sementara Ayu, bukan berarti dia pun membenci Naya. Tetapi Ayu tidak begitu peduli dengan kondisi Naya. Pesan terakhir yang Ayu kirim hanya pertanyaan tentang di mana keberadaan Naya. Itu pun dia kirim tempo hari setelah mendapati Bu Ratna mencari Naya. Selain pesan yang membuat Bu Ratna terkejut, rupanya ada satu catatan yang Naya tulis terakhir sebelum dia benar-benar menghilang. "Bu, apa ini?" Pak Jum bertanya, berdiri di samping Bu Ratna yang tampak tertegun. Bu Ratna membaca catatan itu dengan seksama. Satu kalimat yang paling mencolok membuatnya merinding. "Aku terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa aku bayangkan. Yang terakhir, terima kasih Bu Ratna. Tidak pernah aku bayangkan kebaikan yang lebih daripada yang pernah aku rasakan. Terima kasih sudah membuatku bertahan. Tapi yang lainnya, aku tetap sendirian. Tidak ada yang peduli sampai sekarang." Bu Ratna terdiam, terkejut dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Naya memang selalu terlihat seperti menjalani kehidupan yang biasa saja, meskipun sering terlihat murung dan seolah menghindar dari perhatian. Namun kini semuanya berubah. Sepertinya Naya terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya
dan Bu Ratna harus segera menemukan jawaban dari catatan yang Naya tinggalkan. "Pak Jum, sempat bertemu Naya sebelum dia hilang?" tanya Bu Ratna dengan suara cemas. Pak Jum menggelengkan kepala. Saya nggak tahu, Bu. Sepertinya nggak ada yang tahu." Bu Ratna merasa ada yang sangat salah dengan ini semua. Pikirannya melayang pada catatan Naya, ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia bayangkan, dan itu melibatkan orang-orang di sekitar Naya. Bu Ratna memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia harus mencari tahu lebih lanjut apa yang terjadi dengan Naya. Dengan langkah yang penuh tekad, Bu Ratna mulai membuka monitor CCTV. "Pak Jum, coba putar di hari Naya pergi," titah Bu Ratna. Pak Jum baru terpikirkan niat Bu Ratna, sontak dia memutar kembali rekaman CCTV di hari ketika Naya pergi. Mulai dari CCTV dari ujung lorong yang menyorot area kamar Naya, sampai CCTV yang mengarah ke gerbang, mereka dapati Naya hari itu pergi membawa tas besar. Wajahnya ketakutan, begitu pula gerak-geriknya. Namun sebelum dia benar-benar pergi, dia sempat berpapasan dan berbincang sebentar dengan Dina. Sampai akhirnya Dina merebut sesuatu dari tangan Naya, yaitu kunci kamarnya. Dina ketika itu langsung meninggalkan Naya dan Naya pun bergegas pergi. Langkahnya terburu-buru sampai keluar gerbang. Sampai di gerbang dia sudah ditunggu oleh seseorang yang berpakaian serba tertutup. Tapi dari postur tubuhnya seseorang tersebut adalah pria. Kecurigaan mereka pun mereka. Tidak sampai di situ saja. Bu Ratna menyimpan beberapa bukti kuat, termasuk pengakuan atasan Naya kala itu. Keesokan pagi Bu Ratna membawa Dina secara paksa ke kantor polisi. Begitu pula atasan Naya yang merupakan atasan Dina juga. Di sana mereka diinterogasi. "Di mana Naya?" bentak Bu Ratna seraya bertanya. Dina tertunduk. Dia diam 1000 bahasa, enggan untuk berbicara, apalagi menatap Bu Ratna. "Jawab Din, di mana Naya?" Dina masih diam. Sampai akhirnya Bu Ratna mendongakkan dagu Dina secara paksa. Mata Dina menatap Bu Ratna secara nanar, tampak amarah dari sorot mata perempuan tersebut. "Saya nggak tahu di mana Naya. Terakhir saya ketemu juga di hari itu Naya pergi. Setelah itu, saya nggak ada urusan lagi dengan Naya." "Terus siapa pria yang jemput Naya di toko?" atasan Dina menyaut sembari bertanya. Sontak Dina menoleh. "Bukan urusanku. Aku nggak tahu kalau perkara itu." Amarah Bu Ratna tidak bisa ditahan lagi. Ditamparlah Dina dengan kencang. "Apa masalahmu sama Naya?" Dina terdiam cukup lama, air mata pun menetes. "Itu cuma masalah kerjaan. Saya nggak mungkin tega sampai buat Naya pergi. Saya juga tahu kondisi Naya." "Alasan," tegas Bu Ratna. "Kalau gitu, kenapa kamu ambil kunci kamar Naya?" Dina kembali terdiam. Sontak dia mengalihkan pandangan karena geram Bu Ratna lantas mencengkeram wajah Dina. "Saya selama ini sudah percaya kamu, Dina," kata Bu Ratna. Dina masih terdiam, tapi tidak lama bibirnya bergumam tanpa suara. Namun sebelum dia berbicara, Bu Ratna segera menyela. "Sudah, biar diurus polisi saja." Dia beranjak meninggalkan Dina, disusul oleh atasan Dina. Begitu cepat, informasi tentang hilangnya Naya menyebar. Penghuni kos yang lain, kemudian teman-teman lama Naya, dan dosen-dosennya mulai bertanya-tanya. Akan tetapi pertanyaan tersebut tidak langsung terjawab. Bersamaan dengan hasil pemeriksaan yang dibawa oleh Bu Ratna ke kantor polisi, muncullah satu bukti, satu informasi pasti tentang keberadaan Naya. Seorang pria di hadapan Bu Ratna menghela nafas berat, wajahnya ragu sambil menatap kertas berisikan laporan. Pria tersebut berdeham. "Saya tahu di mana keberadaan Naya, dan ini bisa menjadi jawaban atas hilangnya Naya." Bu Ratna menelan ludah berkali-kali. Dia meremat tangan, jantungnya mulai berdegup kencang, perutnya mulas bukan main. "Bisa dibaca informasi yang ada di sini. Barangkali ibu belum update tentang tragedi beberapa hari ini." Pria tersebut menyodorkan kertas yang sedari tadi dia genggam. Mata Bu Ratna segera mencermati isi dari informasi tersebut. Sebuah laporan kecelakaan yang terjadi di sekitar, bertepatan dengan hari di mana Bu Ratna mendengar gerbang kosnya dibuka tengah malam. Ketika itu pula rupanya Naya sudah meninggal. Perempuan malang itu tertabrak truk pukul 23.50 sebelum akhirnya Bu Ratna mendapati kamar Naya lampunya menyala. Mengetahui hal tersebut, Bu Ratna pun menangis sejadi-jadinya sepulang dari kantor polisi membawa berita duka yang turut menggemparkan kosnya. "Pak Jum," panggil Bu Ratna dengan suara lemas.
Pak Jum yang terduduk sambil menyesap kopi di kantor security segera mendekat, memboyong Bu Ratna yang seakan ingin jatuh ke tanah. Bu, kenapa? Ada apa, Bu? Bu Ratna kembali menangis sejadi-jadinya. Di hadapan monitor CCTV, dia kembali meminta Pak Jum untuk memutar rekaman CCTV hari di mana mereka mendengar gerbang dibuka tengah malam. Lalu ketika CCTV diputar, membuat mereka tercengang. Siang bolong, bulu kuduk mereka menegang. Bahkan Pak Jum berkali-kali memastikan mengulang rekaman CCTV yang mereka lihat. Berkali-kali pula Bu Ratna mengerjap. "Pak, itu benar gitu?" tanya Bu Ratna. Dia melongo di hadapan monitor CCTV. Pak Jum mengusap tengkuk. "Bu, tapi ini benar." Apa yang mereka saksikan, rupanya tengah hari ketika mereka mendengar gerbang dibuka, memang Naya, dia pulang. Dari rekaman CCTV yang mengarah ke gerbang, tampak Naya berjalan tergesa-gesa, masih dengan pakaian dan tas yang sama. Dia berdiam cukup lama memandang CCTV, wajahnya pucat, tatapan matanya kosong. Lalu dari CCTV yang menyorot dari ujung area kamar Naya, tampak bahwa perempuan itu membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Kemudian lampu kamar Naya menyala. Percaya tidak percaya, setelah terdengar berita Naya, beberapa penghuni kos mulai datang kepada Bu Ratna untuk menyampaikan kesaksian bahwa mereka bertemu Naya, bahkan sehari setelah kematian Naya. Mereka berbincang dengan Naya, mereka mengetahui Naya keluar dari kamarnya dan berbagai kesaksian lain tentang Naya. Setelah kematiannya, bahkan Naya lebih banyak menjadi bahan perbincangan. Banyak orang yang iba bahkan tidak menyangka bahwa kejadian tersebut menimpa Naya, seolah mereka peduli kepada Naya, berbeda dengan ketika Naya masih hidup di sana. Naya sama sekali tidak ada yang peduli dengan kondisi Naya. Mereka juga tidak jarang melihat Naya mengorek-ngorek makanan sisa di dapur, tapi mereka tetap tidak acuh. Semua jadi terasa tidak adil bagi Bu Ratna. Perasaan sakit hati turut menyayatnya hingga beberapa bulan kematian Naya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.